Bapa di surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Besar anugerah dan pertolongan Tuhan yang boleh kami rasakan. Kau memberkati kami sampai pada saat ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, pada minggu ini mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus pasalnya yang ke-10, dimulai ayat 17 sampai 31. Markus pasal 10 ayat 17 sampai 31. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kukatakan sejak masa muda." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambungnya lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada minggu ini dengan tema bagaimana cara memperoleh hidup kekal. Bagaimana cara memperoleh hidup kekal? Semua orang pasti merindukan yang namanya berkat ekonomi. Berkat ekonomi yang merupakan harta duniawi yang dapat memenuhi segala kebutuhannya. Bukan hanya kebutuhan, juga keinginannya. Orang yang sudah memiliki kehidupan yang mapan pasti akan merasa bersukacita, pasti akan merasa cukup, dan pasti akan merasa bahagia. Karena apa yang dia ingini, apa yang dia mau dapat dipenuhi dengan apa yang dia punya.
Tetapi apakah orang yang berlimpah berkat dunia, berkat materi, berkat harta sudah dapat mengalami kesenangan secara rohani? Firman Tuhan yang kita baca dan dengar pada minggu ini, ada seorang pemuda yang kaya. Dia datang kepada Yesus dengan bertelut. Dia bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh kehidupan kekal?" Pemuda ini memiliki harta yang berbeda, harta yang sangat banyak. Harta yang dimiliki dapat memenuhi segala keinginan dan kebutuhannya. Tetapi ada yang membuat dia bertanya dan terus bertanya dalam hatinya. Kalau apa yang dia miliki ini tidak bisa menghantarkannya memperoleh kehidupan kekal, sehingga dia bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, bagaimana cara untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepada pemuda itu, "Mengapa engkau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tahu apa yang Tuhan perintahkan dalam hukum Taurat. Jangan mencuri, hormati ayah dan ibumu, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta." Tetapi pemuda itu menjawab Yesus, "Semuanya itu Guru telah aku lakukan dan kerjakan sejak masa muda." Bapak Ibu Saudara-saudara, selain pemuda ini seorang yang kaya, ternyata dia pribadi yang taat melakukan perintah-perintah Tuhan, taat melakukan perintah-perintah agama, termasuk hukum Taurat. Tetapi ketaatannya itu dan kekayaannya itu tidak dapat menghantarkan pemuda ini untuk memperoleh kehidupan kekal. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang dikatakan oleh Yesus kepada pemuda itu. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu saja kekuranganmu untuk memperoleh hidup yang kekal. Juallah seluruh hartamu dan bagikanlah kepada orang-orang miskin." Bapak Ibu Saudara-saudara, apa respon dari pemuda itu? Responnya adalah rasa kecewa. Kenapa? Karena hartanya sangat banyak. Harta yang dimilikinya sangat berlimpah-limpah. Ketika Yesus katakan, "Juallah itu dan berikanlah kepada orang miskin," hatinya kecewa, hatinya sedih, dan dia pergi meninggalkan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, hanya satu langkah lagi pemuda itu dapat memperoleh kerajaan Allah. Tetapi apa? Pemuda itu sangat-sangat sulit untuk membagikan hartanya kepada orang miskin. Sehingga Yesus katakan kepada murid-muridnya pada saat itu, "Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apakah benar orang kaya sangat susah masuk kerajaan Allah? Apakah hanya orang miskin yang masuk kerajaan Allah? Tidak juga. Orang kaya masuk kerajaan Allah? Tidak juga. Bagaimana cara kita masuk kerajaan Allah?
kehidupan yang kekal? Itu tergantung hati kita. Apakah yang kita miliki, yang diberikan Tuhan kepada kita, boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang? Apakah ketika hati kita dibimbing, hati kita dituntut untuk memberi kepada Allah dan kepada sesama, apakah kita sukar? Kalau kita sukar memberi kepada sesama, kalau kita sukar memberi kepada Allah, maka harta itu bisa menghambat kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Harta bisa menjadi batu sandungan bagi kita untuk memperoleh kehidupan kekal. Bukan masalah kaya dan miskin masuk surga, tetapi bagaimana hati ini bisa percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bagaimana hati ini boleh berbagi kasih dengan apa yang kita punya dan miliki. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, murid-murid tercengang apa yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka, sehingga Petrus berkata, "Guru, kami sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang telah meninggalkan saudaranya, meninggalkan rumahnya, hartanya, demi mengikut Aku, maka dia akan menerima 100 kali lipat." Upah yang begitu luar biasa ketika kita putuskan untuk mengikut Yesus. Tetapi mengikut Yesus banyak yang dikorbankan. Mungkin kita Bapak Ibu saudara-saudara mengikut Tuhan Yesus tidak lagi meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah, dan meninggalkan harta. Tetapi ketika hati ini untuk hidup bersekutu kepada Tuhan, sulit kita untuk datang kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Yesus katakan, mereka yang meninggalkan harta rumah saudaranya akan menerima itu dan akan menerima kehidupan kekal. Jadi cerita pemuda orang kaya tadi yang tidak mau menjual hartanya karena banyak dan membagikan kepada orang miskin, Yesus kembali mengingatkan para murid, sesungguhnya kalian yang meninggalkan rumah, harta, dan keluarga dan mengikut Aku, kalian menerima upah, menerima kerajaan Allah atau kehidupan kekal. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari firman Tuhan pada minggu ini? Apa yang kita miliki, biarlah itu menjadi jalan bagi kita untuk memperoleh kerajaan Allah. Bagaimana caranya? Berbagi kepada sesama, terlebih berilah kepada Tuhan. Memberi dengan hati, memberi dengan sukacita, memberi dengan ketulusan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, persoalan memberi bukan kaya dan miskin, tetapi hati yang ada dalam diri kita. Apakah kita mau memberi hati untuk berbagi, memberi kepada Tuhan dan berbagi kepada sesama? Jangan biarkan harta yang kita miliki menjadi batu sandungan bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah atau memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi orang kaya bisa masuk surga, orang miskin juga bisa masuk surga, tergantung hatinya. Apakah hatinya tertuju kepada Yesus sebagai Juru Selamat, dan hatinya berbagi, memiliki
hati untuk memberi, hati untuk memuliakan Tuhan dari apa yang dia punya. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, masuk dalam kerajaan Allah sangatlah sulit. Kenapa sulit? Murid-murid meninggalkan rumah, keluarga, harta mereka, pekerjaan mereka, barulah mereka menerima kerajaan Allah atau kehidupan kekal. Bagi kita memperoleh hidup kekal itu sangatlah butuh banyak pengorbanan, baik waktu dan materi sekalipun. Karena mengikut Yesus bukanlah hal yang mudah. Banyak yang harus kita korbankan. Terkadang keluarga kita singkirkan, dalam arti yang perlu kita kedepankan adalah pelayanan. Terkadang pekerjaan kita tinggalkan hanya untuk melayani Tuhan. Pekerjaan kita tinggalkan hanya untuk memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Perlu hati, perlu untuk memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus akan perhitungkan dan memberikan upah yang terbaik bagi kita untuk memperoleh kerajaan Allah. Upahnya jelas, kehidupan kekal. Ketika Yesus berikan dan janjikan kehidupan kekal, maka yang perlu kita lakukan adalah mari jangan jadikan materi yang kita miliki menjadi batu sandungan untuk memperoleh upah yang dijanjikan oleh Allah. Tapi biarlah hati kita benar-benar untuk mengikut Tuhan dengan segala keberadaan kita, sehingga kita boleh diberkati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu telah memberkati kami. Ajari kami Tuhan untuk boleh memiliki iman percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ajari kami Tuhan untuk tetap setia dan taat mengikut Tuhan, sehingga kehidupan kekal yang Tuhan janjikan akan boleh kami terima. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.